Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Jom Traveling. Kali ini kita akan menyusuri sepanjang jalur lingkar selatan Sukabumi. Saya bermula atau start dari ujung jalan lingkar selatan Sukabumi, tepatnya di Cibolang Kaler, yang mana tadi di seberang jalur ini ada pembangunan atau pengerjaan pembangunan tol Bocimi tahap 3, yaitu untuk pintu tol ya, atau tol exit Bocimi tahap 3 ada di Cibolang yang sekarang sedang terus digalakan pengerjaannya. Sebagai informasi, untuk tol Bocimi seksi 3 Cibadak Sukabumi Barat terus dikebut ya. Dan sudah dilakukan land clearing atau pembersihan lahan sepanjang 13,7 km. Dan untuk gerbang tol seksi 3 ini juga berdekatan dengan Universitas Nusa Putra dan Masjid Raudatul Irfan. Aktivitas proyek pada kegiatan pembersihan lahan untuk pembangunan jalan tol Bocimi seksi 3 ini mulai dikerjakan dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Dan menurut informasi yang dihimpun, total lahan di wilayah desa Cibolang Kaler ini yang masuk dalam proyek pembangunan jalan tol ada sekitar 20 hektar. Lahan tersebut tersebar di 3 kedusunan, yaitu Dusun Tipar, Dusun Cibolang, dan Dusun Cimahi. Oke sobat semuanya, kita lihat sebelah kiri. Nah, ini salah satu material untuk karnaval biasanya ya. Jadi karnaval Samen di sini merupakan satu tradisi, terutama di dataran Sunda ini, di Kecamatan Cisaat khususnya Kabupaten Sukabumi. Setiap tahun ada kenaikan kelas di sekolah-sekolah MD atau Diniyah atau acara perpisahan gitu ya. Nah, itu biasanya dimeriahkan dengan acara Samen dan pawai karnaval yang mana diiringi dengan drum band ya. Nah, lantas apa sih Samenan itu? Samenan adalah sebuah tradisi yang umumnya dilakukan oleh masyarakat Sunda Jawa Barat. Samenan merupakan tradisi atau kebiasaan yang dilakukan di lingkungan institusi pendidikan. Di masyarakat Sunda sendiri, acara Samenan juga dimaknai sebagai adab yang baik untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada para guru yang telah mendidik dan mengajar para siswa. Indonesia memang kaya sekali akan tradisi ya, berupa adat istiadat maupun seni budayanya. Indonesia yang terdiri dari wilayah kepulauan ini menjadi ragam tradisinya beraneka ragam di setiap daerah. Sangat multikultural ya. Jadi ragam kultural pada suku-suku bangsa Indonesia terbagi ke dalam wilayah kebudayaan masing-masing yang mempunyai kesamaan budaya. Ragam kebudayaan yang berbeda-beda tersebut banyak dipengaruhi oleh banyak faktor ya, hingga perbedaan tersebut dapat dibedakan menjadi ciri khas atau kekhasan suatu daerah. Budaya yang di dalamnya terdapat banyak unsur seperti sistem pengetahuan, pertanian, ekonomi, bahasa, alat pertanian, sistem adat atau norma, dan religi di setiap daerah terbentuk karena faktor geografi dan dinamika sosial yang berbeda dan berkembang. Ada masyarakat pegunungan, pesisiran, perkotaan, dan lain sebagainya. Ada masyarakat bermata pencaharian petani, pedagang, pelaut. Kemudian ada arus kepindahan penduduk dengan kolonialisme, urbanisasi, migrasi, dan lain sebagainya. Bahkan ada entitas masyarakat yang perlahan musnah atau menghilang akibat dampak peperangan, pandemi, penyakit, dan lain sebagainya ya. Hal tersebut yang akhirnya membentuk menjadi kebudayaan baru oleh entitas masyarakat tertentu atas dasar kesamaan geografi dan sosial atau kultural. Dalam hal kesehariannya muncul tata laksana yang menjadi kebiasaan hidup sehari-hari bagi suku atau daerah atau kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya disebut dengan tradisi. Nah, inilah tradisi ya. Jadi salah satu tradisi di masyarakat Sunda yaitu tadinya ada pawai Samen. Ini meriah sekali ya. Biasanya melewati jalan-jalan raya. Jadi pada saat ada pawai Samen itu mereka akan ada izin dulu ke dinas kepolisian atau dinas perhubungan ya. Mereka berkomunikasi, kemudian para polisi dan
para dinas-dinas perhubungan pun akan menertibkan jalannya lalu lintas. Nah, bicara dengan jalan, yang kita lalui ini merupakan jalur lingkar selatan yang menghubungkan mulai dari Cibolang, dan nanti rencananya kalau sudah selesai semua itu akan sampai ke Sukaraja ya. Namun yang saya tahu saat ini kalau nggak salah ini baru sampai Ciberem ya. Jadi lebih kurang 5 km lagi tersambung nanti ke Sukaraja mungkin ya. Kita lihat pemandangan kalau melewati jalur lingkar selatan ini cukup bagus ya. Sebelah kanan itu ada Gunung Sunda, kemudian di depan ada Gunung Gede Pangrango, sebelah kiri pesawahan. Pokoknya luar biasa sekali ya kalau lewat sini, apalagi kalau pagi ya. Ini cuaca suasana masih enak, masih oksigennya pun masih banyak ya gitu. Dan satu hal yang paling penting untuk jalur lingkar selatan ini salah satu jalur alternatif yang cukup bagus. Jadi bila mana sobat mau pergi ke Bandung dari arah Jakarta, atau sebaliknya dari Bandung mau dari Jakarta mau ke Bandung atau sebaliknya, ini bisa melalui jalan ini. Jadi bisa mengikis kos juga waktu ya. Kita bisa mempercepat untuk durasi perjalanan kan. Ini jalannya cukup bagus dan ini sudah dibangun lebih kurang 9 tahun yang lalu untuk jalur lingkar selatan ini. Dan sekarang kalau nggak salah saya dengar ya, untuk jalur lingkar utaranya pun sekarang sudah mulai dibangun, tapi mungkin baru sebagian ya. Itu dari Kadudampit ya, Kadudampit kalau nggak salah nanti akan nyambung ke Sukabumi kota juga ya, ke arah sana ke Selabintana. Nah, itu untuk jalur utaranya ya. Ini kita jalur selatan, lingkar jalur selatan ya. Total panjang jalan lingkar selatan ini dari mulai Cibolang tadi ya sampai dengan Kecamatan Sukaraja nantinya itu lebih kurang mencapai 19 km. Nah, dirangkum dari beberapa sumber, pekerjaan segmen untuk jalur lingkar selatan ini dibagi menjadi 4 segmen ya, segmen 1, 2, 3, dan 4. Nah, dan kalau nggak salah ini baru sampai segmen 3 ya, jadi sampai Ciberem. Tapi nanti kita lihat lah. Dan untuk ruas jalan ini cukup bagus ya. Namun memang ada beberapa yang sudah rusak nampaknya. Kalau yang ruas sebelah kanan itu sudah ada pengerjaan perbaikan di tahun lepas kalau nggak salah ya. Nah, untuk yang jalur yang kiri ini kemarin saya lihat juga sebulan yang lalu ini sudah ada pengaspalan kembali ya. Namun nggak tahu sudah sampai ujung atau sampai mana. Kita lihat lagi nanti ya sambil jalan. Ini jalur lingkar selatan ini sangat menguntungkan sekali sebetulnya bagi para pengendara yang khususnya yang dari luar kota atau yang mau keluar kota. Ya seperti yang saya katakan tadi, misalkan yang dari arah Bandung, Cianjur mau ke arah Jakarta atau Bogor atau sebaliknya, ini bisa melalui jalan ini. Dan ini jarang sekali macet ya, lancar-lancar aja begini enak. Kalau kita bandingkan dengan melalui kota, itu kan pasti macet ya. Kembali ke tol Bocimi tadi ya. Seandainya tol Bocimi sudah jadi, ini pasti ramai ini jalan ini kan. Karena keluar masuk pintu tol Bocimi itu di ujung jalur lingkar selatan ini, tepatnya di Cibolang tadi ya kan. Jadi mudah-mudahan ke depannya jalan ini pun diperbaiki sebaik-baiknya ya. Oke, di sebelah kiri barusan ya kelewat sama kita, yaitu ada alat berat ya. Dan nampaknya baru sampai sini untuk pengaspalan kembali ya. Seperti yang kita lihat ini berarti sampai Cipelang. Nah, untuk dari Cipelang sampai ke depan masih jalannya masih gejrag-gejrug ya, masih perlu diperbaiki lagi. Mudah-mudahan nanti diperbaiki untuk seluruhnya ya. Jadi untuk melewat ke jalan ini enak sekali ya. Dan untuk angkutan dari Sukabumi ke luar, bis-bis dari Sukabumi ya, bis
entah itu dari Sukabumi ke Bogor, Sukabumi ke Jakarta, Sukabumi ke Cirebon, dan Sukabumi ke daerah-daerah lainnya, atau dari daerah-daerah lain menuju ke Sukabumi itu sekarang melalui jalur lingkar selatan ini. Karena untuk terminal bisnya pun sudah pindah ya, tadinya di Jalan Jenderal Sudirman sekarang pindah ke jalur lingkar selatan. Nama terminalnya itu Terminal Kiai Haji Ahmad Sanusi. Oke sobat semuanya, selamat menikmati perjalanan ya. Kita susuri jalan ini sampai ke ujung. Dan di depan ada pertigaan. Kalau kita ke kiri itu arah ke Sukabumi Kota ya. Nama jalannya Jalan Pelabuhan 2. Kalau ke bawah atau ke kanan itu kita bisa tembus ke Pelabuhan, Cisolok, Cikundul ya, itu bisa ya. Nah, kalau mau ke Cianjur atau ke Bogor ke Bandung ya kita lurus. Nah, ini nih ya ini mobil-mobil yang kuning. Yang kuning yang di belakang tadi itu mobil Bogoran ya. Kalau yang mobil yang di depannya itu angkot untuk angkutan kota ya. Ini ya, ini sebelah kiri itu Jalan Pelabuhan 2 ya. Kalau ke kanan ke bawah itu menuju ke pelabuhan. Kita lanjut lagi. Oke. Seperti biasa ya, di sebelah kiri kanan kadang suka ada orang-orang atau penjajah buah-buahan. Dan seperti yang kita lihat ya, untuk jalan yang ini nih masih kurang bagus ya, harus diaspal kembali. Jadi yang tadi pengaspalan itu baru sampai Cipelang nampaknya. Dan untuk arah ke sini masih gejrag-gejrug ya, masih banyak yang gejrag-gejrug nih. Ya, inilah jalur lingkar selatan Sukabumi ya. Jadi enak ya kalau lewat sini ya, lancar jaya terus ya, no macet. Jarang ya macet di sini, paling ya kalau macet pun dia di pertigaan tadi ya, pertigaan yang pelabuhan atau nanti di depan terminal bus. Nah, ini yang kalau ke sebelah kiri ini yang ke Cikondang ya. Cikondang nyambung lagi nanti ke Sukabumi Kota ke atas. Dan di depan ini sebelah kiri yang bangunan-bangunan ada pagar dengan warna biru. Nah, inilah terminal bus Sukabumi yang baru ya, terminal bus Kiai Haji Ahmad Sanusi. Ini cukup luas nampak kan? Nah, inilah terminal bus yang terbaru saat ini, merupakan pindahan yang dari Jalan Jenderal Sudirman di atas ya. Sekarang semuanya pindah ke sini, dan kantor imigrasi juga sekarang berada di jalur lingkar selatan, tepatnya samping terminal bus ini ya. Ada kantor imigrasi. Nah, ini ya sebelah kiri kantor imigrasi.
Sukabumi. Kalau sekarang untuk bikin paspor itu tidak begitu sulit seperti dulu ya. Kalau sekarang sistem elektronik dan sistem online sekarang ya. Dan untuk memperpanjang paspor pun, bila mana sobat yang misalkan ber-KTP atau berpaspor luar dari Sukabumi, kemudian pada saat mau memperpanjang berada di Sukabumi, lagi ada di Sukabumi, itu bisa aja ya. Kalau sekarang tidak harus serta-merta ber-KTP lokal. Sekarang KTP mana aja bisa memperpanjang paspor secara online. Lebih gampang lah ya kalau sekarang. Nah, ini mobil yang kuning itu mobil Bogoran ya. Mobil Bogoran ini terkenal santer ya dari dulu. Wah, kalau dalam kecepatan itu mereka luar biasa ya. Dan memang terkenal dari dulu memang ya untuk Kol Bogoran ya, dikenalnya dengan Kol Bogoran. Saya sudah lama sekali ya tidak naik Kol Bogoran ini. Dulu kalau kita mau ke airport pasti naik Kol Bogoran, dari Bogor nyambung naik Damri ke Soekarno-Hatta. Namun sekarang Damri sudah ada yang langsung dari Sukabumi ke bandara atau dari bandara ke Sukabumi, dan untuk keberangkatannya cukup banyak juga perharinya ya. Jadi memang sekarang sudah mudah, apalagi sudah adanya jalan tol Cigombong. Nah, Parung Kuda juga ada ya, cuman saat ini kan Parung Kuda lagi diperbaiki. Nah, kalau Parung Kuda sudah enak, apalagi nanti tol Bocimi tahap 3 sudah selesai. Kalau mau kita ke bandara, kemana ya, ke Jakarta atau ke daerah Jawa yang lain, itu bisa tembus dari tol Bocimi ini, nyambung terus ya, enak lah, sampai ke tol Jagorawi, nyambung lagi. Dan tol yang pertama memang tol Jagorawi ya, tol pertama yang ada di Indonesia. Oke, ini jalan ke sini juga masih banyak yang kurang bagus ya, jadi perlu pengaspalan kembali nampaknya ya. Mudah-mudahan lah nanti ditata kembali sehingga jalur lingkar selatan ini menjadi alternatif terbaik ya untuk menghindari macet bila mana ada para pendatang atau bahkan dari kita ya, dari Sukabumi mau keluar kan lebih gampang lagi ya. Namanya juga alternatif ya, jalan alternatif ya, harus lebih bagus berarti kan.
Nah, di daerah sini ya, kalau hari Minggu itu biasanya banyak orang yang berjualan, dijadikan ini menjadi pasar kaget. Dan di depan itu ada overpass Ciberem ya, nanti kita akan lewatin overpass Ciberem. Nanti dari situ akan nyambung ke Jalan Pembangunan. Dari overpass Ciberem ini kita bisa lihat pemandangan ya, sampai ke ujung sana itu masih banyak pesawahan ya, dan dikelilingi dengan gunung-gunung. Ini luar biasa ya. Sukabumi ini luas ternyata ya. Sukabumi kabupatennya ya, kalau kota ini kan enclave ya, jadi dikelilingi oleh kabupaten. Dan ternyata ya, untuk jalur lingkar selatan ini kita lihat sampai mana ya. Ini kita udah lewatin overpass Ciberem, kemudian kita masuk, oh jadi nyambung ya, ini nyambung ke Jalan Pembangunan memang ya, pembangunan ini. Mungkin nanti kalau udah selesai untuk yang segmen 4 itu akan langsung nyambung ke Sukaraja. Tapi segini alhamdulillah ya, dan mudah-mudahan lah semuanya kelar dengan sempurna dan lancar ya. Nah, ini kalau kita mau ke Bandung, kita terus melalui jalur ini ya, nanti akan ketemu dengan Bundaran Sukaraja dan bisa langsung menuju ke Cianjur, ke Bandung, dan seterusnya ya, ke luar kota bisa melalui ini. Oke sobat semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa support terus channel Jom Traveling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.